Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan membahas bab yang ketiga, relasi dan fungsi. Tapi hari ini kita akan membahas fungsi, atau nama lainnya adalah pemetaan. Jadi kalau ibu bilang fungsi, itu artinya ibu bilang juga pemetaan. Ibu bilang pemetaan, itu berarti artinya ibu bilang tentang fungsi. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi hidup kita. Oke, kita daftar isinya nih. Pertama, kita mau menentukan fungsi dan bukan fungsi. Yang kedua, domain, kodomain, dan range. Yang ketiga, banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin. Yang keempat, menentukan nilai fungsi. Oke, apa sih itu fungsi atau apa sih itu pemetaan? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Oke, dari pengertian fungsi ini nanti kita jabarkan syarat dari fungsi. Oke, menentukan fungsi atau bukan fungsi, kita harus tahu dari syarat fungsi. Jadi, fungsi itu mempunyai dua syarat dari pengertian fungsi ini. Tadi kita ulang, relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Oke, di sini syarat yang pertama diambil dari kata ini, menghubungkan setiap anggota A. Jadi, syarat yang pertama adalah setiap anggota A punya pasangan atau dihubungkan gitu ya. Kalau setiap anggota A punya pasangan artinya A itu tidak boleh ada yang kosong. Kemudian syarat yang kedua dari kata ini, dengan tepat satu anggota B. Dengan tepat satu anggota B artinya semua A memiliki tepat satu pasangan. Jadi A itu tidak boleh bercabang lebih dari satu. Jadi cabangnya cuma harus satu gitu ya. Yang pertama, A-nya nggak boleh kosong. Yang kedua, A-nya nggak boleh bercabang lebih dari satu. Oke, contoh fungsi atau bukan fungsi dari diagram panah. Ibu punya diagram panah seperti ini. Tentukan manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi gitu ya. Pertama yang ini nih. Kita tulis dulu syarat fungsi itu kan tadi katanya tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang lebih dari satu. Apanya nih? Si A-nya aja. A. Jadi kalau ada A sama B ini, B-nya diabaikan. Yang kamu lihat hanya A-nya aja. A-nya nggak boleh kosong dan nggak boleh bercabang lebih dari satu. Oke, A yang ini. A angka 1 dari titik yang ini ya, dia itu dipanahkan ke 5. Angka 2 dipanahkan ke 5 juga. Angka 3 dipanahkan ke 5. Kita lihat, A-nya ada yang kosong nggak? 1 ada pasangannya. 2 ada pasangannya, 3 ada pasangannya, berarti semuanya dia nggak ada yang kosong. Kemudian yang kedua, A tidak boleh bercabang lebih dari satu. Kalau kita lihat nih, dari 1, dia cabangnya atau panahnya itu cuma ke angka 5, cuma 1. Ini juga 2 cabangnya 1, 3 juga cabangnya cuma 1. Karena memenuhi dua syarat ini, maka diagram panah yang pertama ini namanya fungsi. Karena A-nya tidak ada yang kosong, dan A tidak ada yang bercabang lebih dari 1. Jadi semuanya nggak ada yang kosong dan tidak ada yang bercabang. Kemudian yang kedua seperti ini. Himpunan diagram panahnya. Ini fungsi atau bukan fungsi? Kita cek. Yang pertama, tidak boleh ada yang kosong. Ini ada isinya. 1 ada pasangannya, 2 ada pasangannya. Nah, 3-nya kosong nih. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Kalau syarat pertama aja sudah tidak terpenuhi, berarti ini pasti bukan fungsi. Coba kita cek juga syarat yang kedua. A tidak boleh bercabang lebih dari 1. Ini ternyata 2 itu dipasangkan ke angka 5 dan 2 juga dipasangkan ke angka 6. Artinya dia itu cabangnya ke 2 angka. Artinya dia bercabang lebih dari 1. Berarti syarat kedua juga tidak terpenuhi. Berarti ini bukan fungsi karena A ada yang kosong dan A ada yang bercabang 2. Kemudian yang ketiga nih. Ini fungsi atau bukan? Syarat yang pertama, A tidak boleh kosong. 1 ada temannya, 2 ada pasangannya, 3 ada pasangannya. Syarat 1 terpenuhi. Tapi syarat yang kedua, ternyata 2 ini cabangnya ada 2 ke 5 dan 2 ke 6. Berarti ini bukan fungsi karena A ada yang bercabang 2. Jadi tinggal lihat kosong atau enggak dan bercabangnya untuk si A saja. Paham ya? Terus, untuk himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan kan bentuknya gini ya. 2,-1, 1,-1, dan seterusnya. Syaratnya fungsi atau bukan fungsi untuk himpunan pasangan berurutan, yaitu unsur atau angka pertamanya tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang, jadi misalnya kalau udah ada di sini nih, kita lihat. Di sini angka pertamanya ya, 2,
Terus ini angka pertamanya 1, angka pertamanya 0, angka pertamanya min 1. Ada yang berulang nggak? 2, 1, 0, min 1. Angkanya beda semua kan? 1 sama min 1 beda. 1 itu angka 1, min 1 itu angka min 1. Berarti ini beda semua nih. 2, 1, 0, min 1. Berarti angka pertamanya tidak ada yang berulang kan? Berarti dia adalah fungsi karena angka pertamanya tidak ada yang sama atau berulang gitu ya. Kemudian contoh yang kedua nih ya, kita cek lagi angka yang pertamanya. 2, 4, 4, 10, 2, 4, 4, 0. Ternyata ada angka 4 yang berulang 2 kali, 4, 2 kali ya kan. Berarti ini fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi karena ada angka pertama yang sama, yaitu angka 4 yang muncul 2 kali. Berarti tinggal dilihat angka yang pertamanya saja. Oke, untuk diagram Kartesius menentukan fungsi dan bukan fungsi, itu katanya A hanya boleh memiliki satu pasangan di B. Atau lebih mudahnya, saat kita tarik garis dari A ini nih, ini kan A ya, angka 1. Tarik garis ke atas, dia hanya bertemu satu titik. Nih ya, ini bertemu satu titik, ini bertemu satu titik, ini bertemu satu titik, ini bertemu satu titik. Atau masing-masing pasangannya cuma satu. Satu pasangannya 6, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 3, 4 pasangannya 6. Jadi maksudnya masing-masing satu titik. Kalau kita tarik garis ke atas, berarti ini adalah fungsi. Karena semua anggota A memiliki pasangan di tepat satu pasangan di B. Kemudian kalau yang kedua ini, kita tarik garis ke atas. Satu pasangannya sama 3, satu pasangannya sama 4, satu pasangannya sama 6. Oh, berarti ini bukan fungsi karena memiliki lebih dari satu pasangan. Ini juga 2 pasangannya 4. Memenuhi. Tapi yang ini 3 pasangannya 3, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 4. Berarti dari hanya satu aja yang udah pasangannya lebih dari satu, itu berarti dia bukan fungsi karena ada anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan di B. 1 berpasangan dengan 3, 4, 6, 3 berpasangan dengan 3 sama 6. Dilihat titiknya aja ya. Ke atasnya titiknya ada berapa? Kemudian subbab yang kedua, domain, kodomain, dan range. Apa itu domain, kodomain, range? Domain itu nama lain dari daerah asal. Domain daerah asal, terus kodomain itu daerah kawan, kalau range itu daerah hasil. Bedain ya, domain asal A, kodomain K, kawan, range itu daerah hasil. Oke, ingat nih, jangan lupa domain daerah asal, kodomain daerah kawan, range daerah hasil. Soalnya seperti apa? Tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah di bawah ini. Oke, ada diagram panah di bawah ini. Domainnya yang mana sih? Kodomainnya yang mana sih? Range-nya yang mana? Domain itu adalah semua yang ada di A. Ini kan A. Semua yang ada di A apa angkanya? 1, 2, 3, 4. Berarti bisa dijawab. Domainnya adalah himpunan. Pakai himpunan ya. Himpunan 1, 2, 3, 4. Semuanya yang ada di A. Kemudian kodomain yang mana? Kalau ini asal ya, daerah asal. Domain kan daerah asal. Kemudian kodomainnya berarti kawannya, ini daerah kawan. Daerah kawannya siapa? Si B. Kodomain adalah semua yang ada di B, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kodomainnya 2, 3, 4, 5, 6. Saya. Kemudian kalau range yang mana? Range itu ternyata juga ada di B. Semua yang di B, tapi yang hanya terkena panah di B. Hanya yang terkena panah di B. 2 terkena panah nih, kena panah. 2 terkena panah berarti ya 2 ke 3 berarti 3 terkena panah. 4 terkena panah. 5 terkena panah. Sedangkan 6 kosong, dia tidak terkena panah. Berarti 6 tidak masuk ke range. Berarti range-nya adalah 2, 3, 4 sama 5. Range-nya 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak masuk karena dia tidak terkena panah. Bisa ya? Kemudian untuk himpunan pasangan berurutan, domain, kodomain, range-nya gimana? Nah, himpunan pasangan berurutan ini, angka pertama itu kita sebut sebagai domainnya. Kemudian angka keduanya itu adalah kodomain atau range-nya. Berarti ini juga ya, ini angka pertama, ini angka keduanya. Domain adalah angka pertamanya, kodomain adalah angka kedua, range juga angka kedua. Contoh, berarti tentukan daerah asal, berarti ini domain. Daerah kawan atau kodomain.
Terus daerah hasil berarti range dari himpunan pasangan berurutan ini. Berarti kita lihat angka pertamanya apa? Min 1, 0, 1, 2. Berarti angka pertama itu apa angka pertama? Angka pertama adalah daerah hasilnya, daerah asalnya. Berarti daerah, bisa dijawab ya, daerah asalnya adalah angka pertama nih, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian yang kedua, daerah kawan atau kode mainnya nih, angka kedua berarti min 1, 3, 4, dan 3. Nih ya, tulis min 1, 3, 4, dan 3. Tulisnya gini nggak? Min 1, 3, 4, 3. Nggak usah, jadi karena 3-nya disebut 2 kali, disebutnya sekali aja, jadi min 1, 3, 4. Jadi daerah kawannya min 1, 3, 4 didapat dari angka kedua. Kemudian ternyata untuk himpunan pasangan berurutan, range dan kode domain itu sama-sama angka kedua, berarti daerah hasilnya juga sama kayak daerah kawan, min 1, 3, 4. Paham ya? Angka pertama, angka kedua. Daerah asal angka pertama, daerah kawan sama daerah hasil angka kedua. Kemudian untuk banyak fungsi atau banyak pemetaan yang mungkin. Ini ada rumusnya nih. Banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin. Jadi untuk banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Jadi gini, kan himpunan itu bisa dari A ke B. Panahnya ke sini sama ke sini, artinya ini A ke B. Bisa juga dibalik. Ini A, ini B, tapi panahnya ke kiri. Makanya panah itu penting untuk menunjukkan dia A ke B atau B ke A. Berarti kalau ini panahnya ke kiri itu adalah B ke A. Jadi bisa dua cara kan, ke kanan atau ke kiri. Jadi rumusnya ada 2. Kalau dari A ke B, ingatlah A ke B, ternyata rumusnya itu adalah yang belakangnya dulu, NB. N-nya si B pangkat N-nya si A. N apa sih N? N itu adalah banyak anggota. Kalau NA artinya banyak anggotanya si A. Kalau NB artinya banyak anggotanya si B. Berarti kalau A ke B dibalik, banyak anggotanya B, pangkat banyak anggotanya A. Kemudian kalau rumusnya itu dari B ke A artinya NA pangkat NB dibalik gitu ya. Contohnya, diketahui A-nya itu 135, B-nya 2468. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A. Kita jawab. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, rumusnya berarti apa? Yang belakang dulu. NB pangkat yang depan, pangkat NA. Oke, rumusnya NB pangkat NA. NB-nya berapa? Berarti dicari nih dari atas yang sini sama yang sini. Dihitung. A-nya dulu ya. A itu ada berapa angka? Ada 1 angka, ada 2 angka, ada 3 angka. Berarti NA-nya sama dengan 3. Kalau NB ada 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka. Berarti NB-nya adalah 4 angka. Berarti bisa dimasukkan ke sini. NB-nya adalah 4, pangkat NA-nya adalah 3. NB-nya 4, NA-nya 3. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. 4-nya ada 3 kali. 4 kali 4 itu adalah 16, 16 kali 4 adalah 64. Jadi banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 64. Kemudian kalau sebaliknya, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A dibalik. Berarti yang belakang dulu nih, N, A, pangkat si yang depan, pangkat NB. Berarti ditulis rumusnya NA pangkat NB, NA-nya adalah 3, pangkat NB-nya 3. NB-nya 4, berarti 3 pangkat 4 artinya 3-nya sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 menjadi 81. Banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Jadi diperhatikan soalnya, dari A ke B atau B ke A, gitu ya. Kemudian menentukan nilai fungsi. Contoh soal menentukan nilai fungsi. Nilai artinya kita mau cari tahu angka. Angka akhirnya berapa? Contoh, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3x tambah 1. Nilai f min 3 adalah, oke, jadi perlu diketahui ada rumus fungsinya, ada sama nilainya maunya berapa. Sebenarnya ini sama aja kayak yang di bab 1 pola bilangan mengganti n, kalau sekarang kita mengganti x. Angkanya sekarang bukan n tapi x gitu loh. Berarti kalau ini ada f min 3, terus di sini f min 3, artinya min 3-nya ini adalah x-nya. Karena rumus fungsi itu adalah f kurung buka x. Berarti x ini adalah min 3. Berarti tinggal diganti. X-nya diganti.
diganti ke rumus. Oke, berarti pertama untuk menjawab, kamu tulis dulu rumusnya. Rumusnya apa nih? Rumusnya adalah fx sama dengan 3x tambah 1. Kemudian yang ditanya f min 3, artinya x diganti min 3. Di sini yang ditanyakan f min 3. Di sini 3 tetap dong. 3 kan angka biasa. X-nya diganti. Ibu ini kan harusnya 3x, artinya 3 kali x. Tanda perkalian ibu tulis titik. Jadi titik ini sama dengan perkalian gitu ya. Sepakat. X-nya diganti berapa? X-nya, ini X-nya min 3 dikurangi 1. Jadi gitu tinggal diganti X-nya dengan min 3. Berarti sama dengan F min 3 sama dengan 3 dikali X-nya diganti min 3. Oh, ini ditambah 1. Oke, terus kemudian perlu diketahui perkalian atau pembagian. Min kali plus kali plus menjadi plus, min kali min menjadi plus kali min menjadi min kali plus jadi min, gitu ya. Kalau tandanya sama jadi plus, tandanya beda jadi min. Ini untuk yang perkalian atau pembagian. Berarti ini 3 dikali min 3. 3-nya plus dikali min 3. Plus kali min, hasilnya adalah min. Berarti min 9. Min 9 ya. 3 kali min 3 jadi min 9 ditambah 1. Sekarang ini boleh ambil dari sini nggak? Dari rumus perkalian nggak boleh nggak? Nggak boleh, karena ini kan penjumlahan. Min 9 ditambah 1. Ada lagi sifatnya kan ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan, kalau tandanya sama itu tandanya sama ditambah, tandanya terus ikut soalnya aja. Kemudian kalau tandanya beda, itu dikurang. Tandanya ikut angka yang terbesar. Oke. Pertanyaannya ini tandanya sama apa beda? Min 9 sama plus 1. Tandanya beda, yang 1 min 1 plus, berarti kita ambil yang ini. Tandanya beda diapain? Dikurang. Beda dikurang. Atau berang. Beda dikurang ya. Berarti tinggal dikurang. 9 dikurangi 1. 9 kurang 1 itu udah 8 ya. Kemudian lanjutannya, tandanya ikut angka yang besar. Angka yang besar siapa nih? Min 9 kan? 9 sama 1 angkanya lebih besar 9. Berarti ikut tandanya si 9 tandanya min. Berarti ini jawabannya min 8 gitu, paham ya? Kemudian contoh yang kedua, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan min 5x tambah 7. Nilai f min 2 adalah, sama ya, tulis dulu rumus fx-nya. Kemudian x-nya nih diganti. X-nya diganti min 2. Ini min 2, ini min 5 dikali min 2 ditambah 7. Berarti f min 2 sama dengan min 5 dikali min 2 ditambah 7. Perkalian dulu ke sini. Min kali min itu sama dengan plus. Jadi min 5 kali min 2 jadi 10 ya. Plus 10. 10 ditambah 7 sama dengan 17. Ini gampang. Kemudian yang ketiga, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 1/2x dikurang 1. Nilai f min 8 adalah, oke, berarti ini x-nya diganti min 8. Berarti tulis rumusnya fx sama dengan 1/2x dikurang 1. X-nya diganti min 8. Di sini jadi 1/2 dikali min 8 dikurang 1. Sama dengan 1/2 kali min 8 dikurang 1. Kalau pecahan gitu, artinya kan atas sama bawah boleh kita coret kan? Berarti min 8 kita coret sama 2. Nah, min 8 dibagi 2. Sama kayak tadi pembagian. Min bagi plus. Atau min kali plus gitu ya. Jadi jawabannya min. Berarti min 8 bagi 2 adalah min 4. Seperti biasa 8 bagi 2 4, tapi tandanya jangan lupa masih ada min. Jadi jawabannya min 4 nih. Selanjutnya berarti tinggal min 4 dikurangi 1. Min 4 dikurangi 1. Ini jatuhnya sekarang ke penjumlahan pengurangan. Tandanya sama atau beda nih? Tandanya sama. Tanda sama itu tinggal dijumlah atau ditambah gitu ya. Berarti min 4 sama min 1. 4 sama 1 dijumlah. 4 tambah 1 jadi 5. 5 tapi tandanya ikut soal. Tanda ikut soal. Tandanya itu dua-duanya min. Berarti di sini min 5. Jadi sama dengan min 5.
Paham ya, menentukan nilai fungsi tinggal hanya dimasukkan saja angka-angkanya. Kemudian ini penjumlahan, perkalian, pengurangan gitu. Basicnya harus tahu nih, karena ini tanda-tanda angkanya berbeda. Oke, sampai sini pembahasan untuk fungsi minggu ini. Semoga apa yang dipelajari dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.